Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Baik semuanya ya. Bapak Ibu di sini ada yang baru pertama kali datang? Ada. Ada. Oke. Ibu namanya siapa? Aku namanya Dian. Ibu Dian. Ibu Dian usianya berapa? Usianya 47. 47 tahun. Ibu Dian ada keluhan apa? Ada keluhan sakit kepala. Sakit kepala. Ibu Dian di sini diajak sama siapa? Diajak sama Pak Akrom. Pak Akrom. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dian dan Pak Akrom ya. Nah, Bapak Ibu di sini, Ibu sedang demam? Tidak. Tidak. Sedang hamil? Tidak. Tidak. Sedang Ambilin dong ya. Enggak ya? sedang menggunakan alat pacu jantung? Tidak ya. Baik, mesinnya saya nyalakan ya. Bapak Ibu semua, untuk terapi kita ini diperbolehkan untuk segala usia. Jadi mulai dari anak-anak, dewasa sampai lansia itu boleh, kecuali 3 teman yang tadi saya sebutkan ya, yang sedang demam, yang sedang hamil dan juga sedang menggunakan alat pacu jantung. Nah, untuk Ibu Dian kita ucapkan selamat datang di Alfatera. Ibu, untuk Alfatera ini sudah berdiri selama 20 tahun di Malaysia dan hampir 3 tahun di Indonesia. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang merasakan perbaikan. Nah, Bapak Ibu, untuk mesin kita ini adalah namanya adalah Alfatera. Nah, untuk Alfatera ini untuk teknologi dan produksinya 100% berasal dari Jepang. Nah, untuk mesin kita ini juga sudah anti radiasi, yang mana jika Bapak Ibu menggunakan jam tangan, menggunakan anting atau menggunakan pen itu sudah sangat aman. Nah, Bapak Ibu, untuk mesin kita juga memiliki manfaat untuk membersihkan darah dan melancarkan sirkulasi darah. Nah, Bapak Ibu, terapinya sudah berjalan selama kurang lebih 3 menit ya. Ibu Dian ada merasakan sesuatu mungkin? Enggak ada. Tidak ada. Ibu Dian boleh pinjam tangannya seperti ini. Satu jari coba digoyang-goyang. Ada yang dirasakan? Enggak ada. Enggak ada ya. Ibu Dian nggak kagetan kan? Enggak. Enggak. Saya sentuh ya. Oh. Tuh. Ada terasa apa Ibu Dian? Kayak kesetrum gitu ya. Kesetrum. Nah, itu jangan khawatir Ibu Dian, itu aman karena listrik yang tadi mengalir itu tandanya adalah listrik yang ada di mesin kita sudah elektrik potensial yang mengalir dari mesin kita itu sudah mengalir sampai ke pad yang Bapak Ibu duduki. Nah, untuk listrik tadi itu namanya elektrik potensial, yang mana elektrik potensial ini sudah ada di dalam tubuh kita juga. Kemudian elektrik potensial ini juga bisa kita deteksi melalui mesin yang ada di rumah sakit Bapak Ibu. Ibu Dian pernah datang ke rumah sakit? Pernah ya. Nah, di rumah sakit ada mesin, namanya mesin EKG. Ibu Dian tahu? Oh, pernah lihat itu aku. Pernah lihat ya. Nah, mesin EKG itu mesin yang ada diagramnya. Nah, itu bisa digunakan untuk mendeteksi detak jantung. Kemudian yang lainnya adalah untuk mendeteksi elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita. Namun seiring berjalannya waktu, elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Nah, dengan duduk di sini selama 20 menit, Ibu bisa merecharge kembali elektrik potensial yang ada di dalam tubuh Ibu. Kemudian, Bapak Ibu di sini saya memiliki 2 contoh darah ya. Yang pertama adalah darah yang bersih. Kemudian yang kedua adalah darah yang kotor. Nah, darah yang bersih ini warnanya merah cerah ya. Kemudian juga teksturnya lebih encer. Yang kedua adalah darah yang kotor. Darah yang kotor ini teksturnya lebih kental dan juga warnanya merah kegelapan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita sangat penting untuk memiliki darah yang bersih ini? Darah yang bersih ini itu berfungsi untuk menyampaikan seluruh nutrisi, sirkulasi nutrisi ke seluruh tubuh kita. Kemudian juga oksigen dan juga hormon. Apabila darah kita kotor, itu bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kita, Bapak Ibu. Nah, penyumbatan darah itu kan kita tidak tahu terjadinya ada di mana saja di dalam tubuh kita. Apabila terjadinya di kepala, bisa jadi Bapak Ibu bisa jadi apa? Stroke. Bisa jadi stroke. Nah, kemudian apabila terjadi di jantung, bisa terjadi pasang ring atau serangan jantung ya. Nah, kemudian apabila terjadinya di kaki bisa terjadi varises. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu duduk di sini selama 20 menit itu bisa membersihkan darah ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada darah yang kotor ya Bapak Ibu. Untuk darah yang kotor ini bisa disebabkan oleh 4 penyebab. Yang pertama adalah stres berlebihan. Nah, stres berlebihan ini itu yang mengalami tidak hanya orang dewasa saja, bisa anak-anak, kemudian remaja, lansia juga bisa. Anak-anak kenapa bisa stres? Karena yang pertama mungkin bisa jadi mereka mengerjakan tugas atau ujian, itu bisa membuat juga darah kita menjadi kotor. Kemudian
selanjutnya adalah yang kedua, polusi lingkungan. Nah, polusi lingkungan ini sangat sulit kita hindari, terutama apabila kita tinggal di kota besar. Kemudian selanjutnya adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur atau tidak baik ini juga bisa mempengaruhi darah kita menjadi kotor. Apabila pemilihan makanan kita tidak sehat, yang tinggi kolesterol, banyak minyak seperti gorengan, itu bisa membuat darah kita juga menjadi kotor. Selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang jarang olahraga? Jarang. Jarang. Ibu Dian berapa minggu sekali olahraganya? Seminggu sekali doang. Seminggu sekali. Nah, Bapak Ibu, apabila ingin sirkulasi darah kita lancar, itu kita sarankan untuk berolahraga dengan rutin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari alat kita yang kedua. Ibu Dian boleh pinjam tangannya seperti ini. Boleh. Oke. Ini saya taruh kertas ya di atasnya ya. Kemudian saya sentuh ya. Oh alah. Oke. Ada apa Ibu Dian yang dirasain? Getaran ya? Ada getaran. Baik. Nah, untuk getaran itu adalah getaran mikro atau micro vibration. Nah, micro vibration ini berfungsi sebagai pengikis plak yang ada di pembuluh darah. Nah, Ibu Dian dalam 1 detik atau Ibu Dian ketika lagi tepuk tangan begini, ini bisa menghasilkan 60 getaran nggak? Enggak. Tidak bisa. Nah, mesin kita bisa. Jadi dalam 1 detik menghasilkan 60 getaran. Nah, Ibu Dian ketika duduk di sini selama 20 menit itu menghasilkan 72.000 getaran. Nah, getaran ini itu mengikis plak yang ada di pembuluh darah kita, sehingga sirkulasi darah kita menjadi lebih lancar dan juga membersihkan darah kita. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini ada nah, Bapak Ibu di sini bawa minum air putih. Bawa air putih, bawa. Nah, kita sarankan Bapak Ibu untuk minum air putih. Minum air putih ketika sebelum, pada saat sedang terapi, dan juga setelah selesai terapi, untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga membantu proses detoksifikasi. Bapak Ibu, tadi sudah kita sebutkan bahwa manfaat alat ini yang pertama adalah Membersihkan darah. membersihkan darah, yang kedua adalah Melancarkan pembuluh darah. melancarkan sirkulasi darah di pembuluh darah yang tersumbat ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Ibu Dian tadi keluhannya apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Nah, di sini juga ada Bapak Peter. Bapak Peter ini sebelumnya juga memiliki keluhan yang sama dengan Ibu Dian. Bapak Peter sudah terapi berapa lama? Sudah terapi 6 bulan. Sudah terapi selama 6 bulan. 6 bulan. Kemudian apakah ada merasakan perbaikan? Banyak. Banyak ya. Apa saja Bapak Peter? Sakit kepala saya sudah hilang. Wih, kita berikan tepuk tangan. Ada lagi Bapak Peter? Insomnia juga sudah sembuh. Insomnianya sembuh. Wah, Iya. perbaikannya sangat maksimal. Kita berikan tepuk tangan lagi. Ada lagi Bapak Peter? Udah lah, banyak banget. Oh, sudah. Oke, kirain ada lagi ya. Terus jangan Nah. kamu kayak orang stroke. Baik. Nah, Ibu Dian, tadi Bapak Peter juga sudah merasakan perbaikan ya dengan datang secara konsisten. Nah, Ibu Dian juga bisa datang secara konsisten juga. Semoga nanti keluhannya bisa ikut ada perbaikan juga. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bisa datang secara konsisten ya. Tadi saya ingatkan lagi untuk datang secara konsisten agar merasakan perbaikan yang lebih cepat. Apabila Bapak Ibu datangnya bolong-bolong, hari ini datang, besok tidak datang, besok datang lagi, besok tidak datang, itu bisa memperlambat proses perbaikan dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini saya membawa ada beberapa kertas di sini untuk Bapak Ibu baca ya. Ini adalah improving reaction atau reaksi perbaikan ya. Nah, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada tanda-tanda awal reaksi perbaikan. Tanda-tanda awal reaksi perbaikan ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah mengantuk. Nah, Bapak Ibu ketika sedang terapi di sini terus merasakan kantuk, itu nggak apa-apa karena itu salah satu tanda-tanda untuk reaksi perbaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah rasa lelah atau letih. Mungkin Bapak Ibu merasa lelah ketika selesai terapi di sini itu sangat aman ya, itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah badannya terasa lebih sakit. Misalkan Bapak Ibu sakit pinggang atau misalkan sakit pundak. Kemudian setelah selesai terapi dari sini pundaknya terasa lebih sakit. Itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu, itu merupakan salah satu reaksi perbaikan. Karena analoginya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ada orang nih yang naik sepeda kemudian jatuh dan tangannya terluka.
pada saat luka itu kan perih ya Bapak Ibu atau sakit ya. Nah pada saat sakit itu dia tetap diobati dengan obat merah. Nah obat merah itu kan kadang membuat kita rasanya lebih perih ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan tetap kita obati agar kita merasa agar bisa mendukung perbaikan ya. Itu juga sama Bapak Ibu seperti di sini. Jadi apabila Bapak Ibu terasa lebih sakit ketika setelah terapi, itu adalah salah satu proses perbaikan. Kemudian Bapak Ibu di sini ada beberapa kondisi fisik atau tipe tubuh ya. Yang pertama adalah tipe tubuh yang sensitif. Apabila Bapak Ibu di sini merasakan pada saat terapi, terus merasakan ada reaksi setelah itu, nah itu tidak masalah ya. Berarti tubuh Bapak Ibu masuk ke dalam yang tipe yang sensitif. Kemudian yang kedua adalah tipe yang bertahap atau step by step. Nah untuk yang step by step ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu hari ini datang belum ada perbaikan, besok datang mulai ada perbaikan 10%, terus selanjutnya ada perbaikan lagi di hari ketiga, hari keempat juga sama, mulai ada perbaikan lagi. Nah Bapak Ibu, itu tandanya tubuh Bapak Ibu untuk kondisi fisiknya itu step by step ya untuk merasakan perbaikan. Terus selanjutnya ada yang naik turun. Misalkan Bapak Ibu datang ke sini hari ini belum ada perbaikan atau tambah sakit, misalkan besoknya sudah mulai membaik keadaannya, besoknya lagi tambah sakit lagi, besoknya mulai ada perbaikan lagi lebih signifikan. Nah itu naik turun ya Bapak Ibu. Itu siklusnya akan tetap seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu cukup datang secara konsisten ke sini, maka Bapak Ibu di hari berikutnya akan merasakan perbaikan. Kemudian selanjutnya adalah yang progresnya lebih lambat. Nah, yang lebih lambat ini Bapak Ibu misalkan datang selama 7 hari belum ada perbaikan juga, itu tidak apa-apa, Bapak Ibu tetap konsisten datang ke sini untuk melakukan terapi selama 20 menit, maka Bapak Ibu di hari-hari selanjutnya akan datang perbaikan selama Bapak Ibu konsisten. Bapak Ibu, kenapa di sini kita menganjurkan untuk datang setiap hari? Karena di sini terapinya gratis ya Bapak Ibu. Terapinya gratis, 100% gratis. Jadi kita tidak akan memungut biaya apapun dari Bapak Ibu gitu. Jadi Ibu Dian besok akan datang lagi ya? Iya. Datang lagi. Ya. Mau jam berapa Bapak Ibu Dian datangnya? Mau jam 12 siang boleh? Jam 12 siang. Baik, jam 12 siang boleh. Ibu Dian juga jangan lupa untuk bawa teman-temannya, keluarganya, ataupun orang-orang yang disayang Ibu Dian untuk merasakan juga manfaat dari terapi kita. Baik, sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Ya.